Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di materi SEO pada malam hari ini. Sebelumnya, mungkin saya ingin memperkenalkan diri ya. Nama saya Anas Juharis. Eh, saya pertama mengenal SEO itu di tahun 2012 pertama kali. Di situ saya belajar mengenal SEO dan saya mempraktekkannya langsung ke bisnis saya. Kebetulan bisnis saya ini sampai dengan saat ini alhamdulillah di produsen spray rumah sakit, dan dari tahun 2012 alhamdulillah sampai dengan hari ini eh, saya menjalankan bisnis spray saya itu melalui website yang SEO gitu. Mungkin teman-teman juga di sini saya perlu kenal dulu kali ya sebelum ini. Boleh nggak kenalan saya? Kira-kira namanya siapa, dari kota mana, dan bisnisnya apa? Silakan tulis di kolom chat. Silakan tulis di kolom chat. Oh iya, Mas Imam dari Cibarusa. Cuman Mas Imam doang ini. Penadarai di Bekasi Bisnis Properti, Cahyo, Tangerang Selatan, Mbak Heni, Jakarta Timur, Kedai Kebuli, baru di Bekasi, Adi dari Jakarta Herbal, Bu Hilda dari Jakarta, usaha nasi box dan properti. Oke, Swin dari Bekasi, Aji Bekasi. Oke, udah paling jauh berarti dari Bandung ini ya. Oke, sebelum kita mulai, kira-kira teman-teman di sini siapa yang sudah mengenal SEO, atau yang belum sama sekali mengenal SEO, atau sudah kenal tapi belum terlalu apa namanya, masih biasa-biasa aja, belum terlalu menguasai atau seperti apa? Dan istilah nama SEO ini apakah sudah familiar di apa namanya, dari teman-teman semua? Belum sama sekali ya. Oke, kita ngobrol interaktif aja ya di sini ya. Karena di materi kali ini saya bukan bukan ingin menjelaskan tentang bagaimana teknisnya untuk di SEO itu seperti apa gitu. Tetapi lebih ke pemahaman dari apa namanya, SEO itu seperti apa dan cara pengaplikasian itu seperti apa gitu. Yang pertama, siapa yang sudah pernah ikut SEO on page di sini, Pak? Jadi SEO itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu SEO on page. SEO on page itu diantaranya adalah bagaimana kita tentang bermain kata kuncinya, bagaimana kita tentang setup meta deskripsinya, bagaimana kita tentang membuat artikelnya, bagaimana kita tentang meta teksnya dan segala macamnya. Pokoknya on page itu hal-hal yang berkaitan yang dari dalam website kalau on page. Nah, materi kita pada malam hari ini adalah off page. Off page itu lebih menekankan kepada eksternal dari website itu tersendiri, seperti backlink dan segala macamnya. Oke, mungkin saya izin share screen ya. Ini langsung bisa ini ya Mas, share screen ya. Bisa, bisa. Oke.
Saya itu terlihat jelas. Oke, jelas Pak. Jelas ya. Oke. Apa itu SEO of page? SEO of page itu adalah salah satu cara optimasi SEO. SEO itu adalah search engine optimization yang menggunakan faktor eksternal. Sama seperti SEO on page, tujuannya tujuan utamanya adalah optimasi dari menaikkan ranking website pada search engine seperti Google. Lalu dengan optimasi SEO of page ini, maka teman-teman juga bisa meningkatkan page authority atau halaman website dan juga meningkatkan kepercayaan pelanggan dan reputasi di brand. Nah, untuk melakukan strategi SEO of page sendiri, teman-teman harus fokus pada faktor di luar website seperti membangun link, promosi pada sosial media, email marketing dan yang berbau apa namanya hal-hal yang di luar eksternal website ini. Dan ini karena berfokus benar-benar kita berfokus di eksternal bukan pada on page ya seperti keyword research dan sebagainya. Dan strategi SEO of page itu sendiri tidak hanya disebutkan jika website dilakukan optimasi off page itu, maka Google akan memprioritaskan website tersebut. Sebab dengan optimasi off page, maka website ini akan sering ditemukan terutama untuk niche market yang lebih relevan. Lalu website dengan yang akan mendapatkan kredibilitas di mata Google dan banyaknya manfaat dari optimasi tersebut, nanti kita akan menerapkan yang selanjutnya adalah untuk yang pertama adalah meningkatkan authority, popularitas, dan peringkat di Google. Nah, untuk yang pertama adalah link building ya, Pak. Apa itu link building? Link building adalah cara apa SEO page pertama dan ini sangat cukup penting ya, teman-teman, untuk memanfaatkan link building ini. Link building merupakan kegiatan untuk mendapatkan link dari website lain atau disebut juga dengan backlink. Kalau sebuah website mendapatkan banyak backlink dari yang relevan, maka Google akan menilai website tersebut kredibel dan merupakan menjadi sumber terpercaya untuk informasi Google sehingga bisa menaikkan peringkat ya. Dengan begitu, teman-teman bisa memanfaatkan link building ini untuk mendapatkan backlink yang meningkatkan kredibilitas dan reputasi website di mesin pencari. Karena menurut data yang saya peroleh ini, menurut data Google ya, Google itu lebih memprioritaskan website yang memiliki banyak backlink dan rata-rata website di peringkat pertama itu mendapatkan backlink lebih banyak kurang lebih 3 kali lebih banyak dibandingkan website di bawahnya. Lalu ada beberapa cara untuk melakukan link building ini. Yang cara pertama itu adalah uh, guest posting di website terpercaya. Guest posting ini sama misalkan teman-teman tahu seperti halnya website di kayak Liputan 6 atau apa ya yang website-website besar itu website-website pemerintah terus dan banyak lagi yang lainnya lah. Dan di website itu biasanya mereka bikin artikel. Artikelnya itu di bawahnya biasanya selalu ada kolom komen. Nah, di sini teman-teman bisa komen dari di website-website tersebut, komen apa saja yang berkaitan dengan artikel yang ditulis oleh apa namanya dari website tersebut, lalu kita meninggalkan URL dari website yang ingin kita bangun link buildingnya. Sebagai contoh, misalkan web dari apa ya?
Kita coba cari website dari sebentar saya coba apa ya? Bekasi, wali kota Bekasi. Jangan. Ini Bekasi kota. Tentang kami, kita coba cari salah satu ininya ya, apa namanya? eh Salah satu artikel atau informasi di sini. Biasanya kalau nggak dikunci, ini ada. Bentar. Atau website apa lagi yang ada? Kayaknya ini dikunci loh. Karena banyaknya pemain-pemain SEO ini bikin apa namanya? Sering meninggalkan begitu. Jadi sepertinya banyak website-website besar juga sudah banyak yang mengunci gitu. Tapi masih ada yang sering dibuka juga. Kayak contohnya saya kemarin buka di mana ya? Bentar. Ternyata udah banyak yang dikunci ya. Atau nanti nanti saya coba cari ya di mana ininya. Apa namanya? Tentang website yang bisa komen gitu. Nah, backlink berkualitas link building ini, selain kita komen di guest posting di website terpercaya, kita juga bisa membagikan konten yang berkualitas yang dibagikan secara alami dan juga membangun relasi dengan blogger di media online. Lalu yang kedua, tahapannya adalah meningkatkan authority website. Authority website ini adalah otoritas website ini adalah semacam kredibilitas website di mata Google. Dan cara meningkatkan authority ini ada beberapa cara. Teman-teman bisa mendapatkan backlink dari website yang memiliki DA dan PA yang tinggi. Lalu juga bisa teman-teman bisa membuat konten bernilai yang banyak dibagikan atau membangun brand awareness di media sosial dan forum. Gitu. Itu untuk yang poin kedua di apa namanya authority website. Karena di authority website ini atau lebih lengkapnya disebut dengan expertise, authoritativeness, and trustworthiness atau disingkat dengan ED, merupakan salah satu indikator yang bisa menunjukkan konten itu pada website sesuai dengan search engine evaluator. Jadi jika sebuah website memiliki otoritas yang bagus, maka Google akan menampilkan website sesuai dengan kata kunci yang relevan. Lalu bisa meningkatkan otoritas ini juga cukup penting karena sebab banyaknya informasi yang memuat konten, konten yang hoax ya terutama gitu. Jadi membuat Google ini akan semakin lebih selektif untuk saat ini dalam apa namanya menampilkan hasil pencarian kepada pengunjung. Lalu yang ketiga berikutnya adalah tentang social bookmarking dan promosi di media sosial. Jadi teman-teman bisa melalui apa namanya promosi melalui media sosial ini juga menjadi salah satu strategi jitu ya dalam SEO of page. Karena dengan menggunakan platform media sosial ini, teman-teman bisa menggunakan juga membagikan atau membagikan pemberitahuan gitu, untuk konten terbaru atau konten promo
maupun hal lain yang menjadi update terbaru di website gitu. Kalau teman-teman mendapatkan banyak traffic dari berbagai media sosial, maka Google akan menilai konten yang sedang teman-teman bagikan itu cukup menarik bagi orang lain. Karena selain itu juga brand atau merek juga akan mendapatkan exposure yang lebih dikenal gitu. Hingga akhirnya reputasi brand akan ikut meningkat. Apalagi media sosial ini akan membuat brand teman-teman semua lebih dekat dengan pelanggan dan juga bisa mendapatkan feedback yang apa namanya mudah dari para pembaca gitu. Salah satunya mungkin dengan di sosial bookmark ini teman-teman bisa cari di sini. Kalau dulu saya sering apa namanya kalau kalau apa namanya kalau saya habis bikin artikel itu biasanya selalu saya submit di sosial bookmark, terutama yang saya mainnya di sosial bookmark Indonesia. Sosial bookmark itu apa adalah metode di sini menyimpan dan mengelola dan berbagai tautan, gambar dan konten lainnya secara online. Jadi sosial bookmarking ini dapat digunakan juga untuk mempromosikan dan membagikan konten serta meningkatkan lalu lintas web. Nah, di sini saya biasanya kalau mau submit apa yang saya ketik di artikel apa website yang saya post gitu, biasanya saya akan cari di sini nih, gitu. Di sini biasanya akan ada apa namanya daftar nama-nama website yang social bookmarking itu. Tapi teman-teman sebelumnya harus registrasi dulu untuk bisa submit di apa namanya di website social bookmark ini. Udah makan apa ya? Oh, itu buku apa, Nak? Ini Nah, di sini udah. contohnya ada ternyata Google juga punya Ini udah. eh, website social bookmark. Oke. Terus Jumlah kepala. StumbleUpon.com atau Delicious atau citolike.org. Ini contoh-contoh website social bookmark yang bisa teman-teman gunakan sebagai apa namanya untuk mensubmit artikel atau URL yang ingin disubmit di social bookmark tersebut. Atau bisa juga dengan cara share konten di Facebook, Instagram, Twitter, atau LinkedIn. Misalkan di Facebook pribadi teman-teman semua, setelah menulis artikel dengan kata kunci yang relevan, maksudnya dengan kata kunci yang teman-teman buat gitu, URL tersebut teman-teman copy lalu ditaruh di status atau di posting di Facebook dan sebagainya. Gunanya apa? Ketika teman-teman mengkopikan apa namanya menaruh link URL di sosial media, harapannya minimal teman-teman di Facebook itu bisa mengklik URL sehingga mendapatkan website teman-teman semua mendapatkan traffic dari URL tersebut gitu. Dan ini bisa juga apa namanya meningkatkan kredibilitas website teman-teman di mata Google gitu. Lalu membangun engagement dengan audiens lewat diskusi dan komentar. Atau teman-teman juga bisa menggunakan iklan berbayar untuk menjangkau lebih banyak orang gitu. Kurang lebih seperti itu. Sampai di sini kira-kira penjelasan saya terlalu cepat atau gimana ya? Boleh komen ya? Atau ada yang belum paham sampai di sini? Karena sejujurnya materi SEO of page ini adalah kalau saya berikan penjelasan di orang yang belum mengenal SEO itu akan sulit mencernanya gitu. Oke, kalau misalkan belum tidak ada komen, saya lanjut ke poin berikutnya ya. Poin berikutnya adalah teman-teman bisa memanfaatkan email, newsletter, atau membangun traffic berulang.
Seperti apa sih email newsletter itu? Jadi kalau teman-teman punya database di email gitu, teman-teman bisa mengirimkan atau mengirimkan URL artikel teman-teman semua atau URL website teman-teman ke database yang ada di email newsletter teman-teman semua. Gunanya untuk apa? Ya meningkatkan kunjungan ulang ke website teman-teman semua, serta membangun loyalitas pelanggan dan juga memberikan teman-teman bisa juga memberikan promo eksklusif yang menarik. Saya dulu pernah melakukan ini, gitu. Setiap kali saya posting satu produk atau satu artikel yang apa namanya, yang saya post di website saya, lalu saya mengirimkan apa namanya produk yang saya post baru saya posting tersebut ke email teman-teman yang saya kenal di situ. Minimal teman apa namanya teman sendiri ya, atau kalau teman-teman sudah punya database sudah punya database yang ini apa namanya eh, database dari ini yang sendiri, teman-teman juga bisa kirim semua itu dengan cara itu gitu. Dan ini manfaatnya lumayan lumayan mendapat traffic yang sangat tinggi gitu. Dan saya pernah merasakan sendiri hal-hal yang ini. Lalu selanjutnya teman-teman bisa mengoptimasi dengan Google Business gitu. Jadi selain teman-teman mempunyai website sendiri, teman-teman juga bisa mendaftarkan. Kalau yang belum punya Google Business, teman-teman bisa buat dulu akun di Google Business. Lalu tinggal tautkan URL website teman-teman semua di Google Business. Kenapa Google Business ini sangat sangat krusial menurut saya gitu. Mungkin saya sampai dengan hari ini, ketika ada orang apa namanya, ini produk saya ya, Brosil Spray murah Bekasi. Nah di sini ini banyak yang saya tautkan ini. Ini jago jualannya juga punya saya, dongkrak bisnis juga ini sini punya saya. Dan ini mayoritas biasanya saya tautkan di Google My Business setiap kali saya posting. Nah, Google My Business ini bisa 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 ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bukan cuma di Google Business ini, kita bisa bikin artikel, kita bisa buat bukan bukan cuma sekedar apa namanya eh Sapi, jadi sapi, sapi. Google Map aja gitu. Tapi teman-teman juga bisa menambah apa namanya traffic dari sini. Lalu Google Business ini bisa meningkatkan visibilitas lokal dan kepercayaan Google juga. Selain selain apa namanya? Selain eh, website yang kita bangun itu tertaut dengan Google Business, di sini juga bisa meningkatkan visibilitas lokal dan kepercayaan Google. Lalu selanjutnya meningkatkan PA, DA atau Page Authority dan juga Domain Authority. Selain meningkatkan EAT yang tadi saya sebutkan di awal, strategi SEO page ini juga perlu tingkatkan pada Domain Authority dan Page Authority ya. DA itu apa sih DA itu sebenarnya gitu? DA adalah prediksi skor ranking website di Google, sementara Page Authority itu adalah skor yang menunjukkan potensi peringkat halaman di website di Google. Nah, DA maupun PA ini memiliki skala dari 1 sampai 100. Jadi makin baik, makin tinggi DA itu skornya itu akan makin tinggi. Misalkan ada website yang DA-nya 15, terus PA-nya 50.
itu juga udah lumayan cukup baik gitu. Nah, bagaimana cara meningkatkan PA dan DA ini? Gitu. Cara meningkatkannya, teman-teman juga bisa mendapatkan backlink berkualitas, terus update update konten secara berkala. Jadi setiap harinya itu teman-teman eh, harus mengupdate konten di website teman-teman itu secara konsisten ya, gitu. Baik itu produk ataupun artikel, dan pastikan itu website cepat dan mobile friendly. Nah, untuk mengukur indikator kecepatan website itu, Google menyediakan tools ya sebenarnya di sini. Toolsnya itu ada di sini, di Google Search Console. Teman-teman bisa lihat di eh, apa namanya, core web title. Nah, teman-teman bisa klik di sini nih, try page speed insight di sini. Nanti teman-teman bisa coba, kalau misalkan yang sudah mendaftarkan website di Google Console, bisa cek juga pasti kecepatan loading website teman-teman semua gitu. Nah, bagaimana juga cara lain untuk mendapatkan link yang berkualitas itu bisa dengan menurut saya ya, ini adalah strategi atau metode SEO yang ultimate ya. Teman-teman bisa menggunakan cara apa namanya, eh, backlink ke private block network atau juga disebut juga PBN gitu. Nah, private block network ini adalah sebuah edge domain ya, domain yang sudah lama umurnya, namun sempat expire lalu kita aktifkan kembali. Nah, kalau dijadikan kita website kita ngelink ke website domain edge domain tersebut, nggak butuh waktu lama, website teman-teman itu peringkatnya perlahan-lahan akan naik dengan, dan memang untuk bikin apa namanya PBN ini bu, butuh 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 proses ya. Maksudnya proses proses dalam arti kalaupun kita memakai jasa orang, jasa-jasa PBN yang ada di berseliweran di Google itu harganya lumayan gitu. Dan kalaupun kita buat sendiri itu juga repot gitu. Nah, nanti teman-teman semua kalau yang ada yang berminat nanti di PBN itu nanti bisa konsultasikan dengan kami ya. Kalau kalau misalkan ada yang berminat gitu. Lalu selanjutnya adalah manfaatkan komunitas online. Bagaimana memanfaatkan komunitas online untuk SEO ini ya? Yaitu dengan salah satunya dengan cara aktif di komunitas bisnis Bekasi, gabung di forum sini. Tuh. Dan juga bisa berpartisipasi di grup Facebook dan LinkedIn. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman aktif di komunitas online seperti di portal bisnis Bekasi, kita bisa saling support untuk bisa mendapatkan traffic dari apa namanya, kita saling ngeklik gitu. Jadi dari komunitas ini nanti kita akan sama-sama saling share link dan kita sama-sama type in trafficnya di website teman-teman semua gitu. Nah, cara optimasi SEO page ini terakhir adalah dengan yang memanfaatkan komunitas online ini, biasanya terdapat komunitas online yang digunakan untuk sharing konten website gitu. Tapi ada juga yang disalahgunakan untuk spam backlink gitu. Justru hal ini merugikan website berpotensi mendapatkan nilai merah dari Google. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan komunitas online ini dengan lebih bijak, yaitu optimasi SEO page, bisa memberikan konten yang relevan atau ada pembahasan di dalam komunitas. Kemudian teman-teman juga bisa aktif dalam diskusi untuk menjawab pertanyaan atau membuat konten yang relevan tanpa harus menambahkan link. Jadi
biar nggak terlalu dianggap spam gitu. Jadi kesimpulannya, SEO of page ini adalah kunci utama untuk meningkatkan peringkat website. Untuk kombinasi link buildingnya, Google Business dan media sosial itu sangat ampuh. Kalau teman-teman ingin website naik ke halaman satu, nggak perlu ribet, teman-teman bisa hubung kami untuk konsultasi SEO gratis. Mungkin untuk materi SEO page ini eh, lumayan berat kalau menurut saya buat pemula ya. Tapi teman-teman bisa apa namanya konsultasikan dengan kami bagaimana cara menerapkan SEO page-nya dan kami membuka apa namanya layanan konsultasi tentang SEO ini dan teman-teman bisa menghubungi untuk CS kami ya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau sama sekali nggak ngerti? Silakan open mic saja. Ini diam ini mengerti atau sudah mengerti atau nggak apa namanya belum paham? Silakan kalau ada yang masih apa namanya saya buka pertanyaan untuk apa saja terkait website di luar SEO page pun silakan kalau yang ingin bertanya. Tapi rata-rata dari komen baca dari komen memang banyak yang belum paham tentang SEO ya. Diulang lagi apa nih? Dari awal. Penting apa ya? SEO page itu penting banget ya Pak ya? Menurut saya SEO page itu penting. Menurut saya SEO page Pentingan itu sangat off penting. page apa on page? Dua-duanya sangat penting, Mas. Karena dua-duanya saling berkaitan. Di mana kita harus Hmm. membangun konten on page-nya itu dari mulai apa namanya judul website, lalu meta title yang kita harus set up. Kalau di WordPress ya, ini saya bicara di WordPress ya. WordPress itu ada meta title, ada meta description, ada meta tag, ada plugin-plugin yang harus yang menunjang ya intinya. Mungkin ada plugin AutoCAD tadi untuk untuk memberikan page loading speed eh, banyak lah gitu. Dan juga yang paling penting adalah eh, kata kunci dan juga artikel yang relevan. Karena biar bagaimana ketika kita berbicara tentang SEO itu berarti kita bicara tentang konten, konten website gitu, konten artikel yang kita buat dan itu harus relevan. Ada istilah dulu namanya mungkin teman-teman pernah dengar content is the king. Pernah dengar nggak Mas? Pernah, pernah. Oh dulu ada Content lagi yang namanya customer is the king. ya Sekarang customer content is the king. ya dalam dalam website content is king. Kenapa content is dulu awal-awalnya saya main SEO gitu. Yang penting itu kita bikin kata kunci gitu. Mau isi artikelnya itu tidak berkaitan dengan kata kunci atau bahkan dulu pernah saya buat juga bahasa robot itu pasti tetap bisa bersaing di halaman satu gitu. Tapi makin ke sini Google itu makin memanjakan penggunanya gitu. Penggunanya itu adalah orang-orang yang mencari apa namanya? Yang ingin menggunakan
jasa Google sendiri gitu. Nah, buat kita sebagai pemilik website, ini menjadi PR yang sangat apa namanya lumayan lumayan pekerjaan yang apa namanya bisa dibilang lumayan agak berat ya, karena kita harus membuat konten itu dengan cara apa kata kunci, terus dari heading satu, heading dua, dan heading tiganya harus ada apa namanya berkaitan gitu. Mungkin saat ini kita sudah dibantu untuk ngisi konten itu dengan AI ya. Kalau zaman apa dulu saya pertama main SEO itu, saya benar bikin satu artikel itu bisa 1 hari atau 2 hari untuk artikel 500 kata, kurang lebih kayak begitu. Nah, off page itu sendiri, nah saya ada cerita gitu. Mungkin tapi website ini udah saya matiin ya, Mas. Udah nggak saya perpanjang hostingnya, cuman domainnya sih masih aktif. Jadi ternyata website yang saya punya yang grocerspraymurah.web.id itu kenapa apa namanya masih dia itu masih ada di page one walaupun apa namanya halaman yang terindeks itu hanya satu. Mas Paris juga tahu kan ya, sudah pernah lihat gitu. Ya. Saya tanpa sadar ternyata saya cek-cek, oh dulu tuh saya sering apa namanya sering pakai backlink gitu. Saya sering pakai jasa backlink bahkan eh, ribuan gitu backlinknya. Terus PBN juga banyak. Nah, mungkin dari semua backlink itu ada yang apa namanya yang belum mati, websitenya itu masih masih ada gitu. Jadi sama Google masih tetap terbaca bahwa website saya itu banyak banyak backlink. Makanya Groceries Premura itu tetap, walaupun saya udah posting beberapa 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 apa namanya artikel ataupun postingan baru gitu. Namun yang terindeks kan tetap aja halaman utama. Tapi anehnya kan tetap selalu bisa ada di halaman satu walaupun apa namanya kata kuncinya itu nggak berbau Bekasi gitu atau proses fair murah aja atau tetap dia ada di nongkrong di halaman satu gitu. Nah itu salah satu contoh maksud saya bagaimana SEO off page itu berperan gitu dalam sebuah ranking website, kurang lebih kayak gitu. Teman-teman juga kalau ada yang mau diskusi terkait SEO, silakan kita sama-sama sharing, kita sama atau ada punya pengalaman atau saat ini ada teman-teman yang lagi membangun sebuah website, nggak tahu websitenya harus di gimanain atau benar-benar butuh bimbingan. Ayo dong, Nah, ini komen dong. ada yang nanya nih. Ya kan ada yang nanya kesimpulan, tapi ntar kesimpulan mah terakhir aja kali ya. Nah, dia nanya selanjutnya ini penggunaan AI untuk buat artikel gimana tuh Pak? Penggunaan AI untuk buat artikel. Oke, kita contohin aja berarti. Iya, contohin aja. Tipis-tipis. Oke, saya izin share ya. Gini ya, saya ingin apa namanya AI yang biasa kami gunakan adalah ChatGPT. Di sini, misalkan saya mau posting apa ya? Hmm, Oke, saya ingin posting salah satu artikel atau kata kunci yang berkaitan dengan produk yang saya apa namanya lagi sedang saya jalankan. Saya oh, buatkan saya artikel SEO. Saya biasa menggunakan ini 1.100 kata dengan kata kunci konsen spray rumah sakit terbaik
Kasih. Lalu eh, isi konten menjelaskan tentang produk spray rumah sakit yang diproduksi oleh Kresna Bedding. Saya ambil contohin ya. Ini kok saya sebutkan yang diproduksi oleh Kresna Bedding ini AI yang saya pakai ini adalah AI yang sudah mengenal produk saya ya. Gitu. Artinya walaupun saya sebutkan Kresna Bedding, dia akan sebutkan bagaimana profil Kresna Bedding itu. Gitu. Yang merupakan brand spray sejak 2012. Buatkan konten dengan ya, copywriting terbaik dan sangat emosional. Akhir paragraf gunakan hard selling dan CTWA. Misalkan ini. Oke, langsung dibuatkan artikelnya. Nah, apa nih ChatGPT-nya? Ini lagi ngambek ChatGPT-nya. Saya ulang ya. Oke, dia tuliskan testimoni juga. Tapi biasanya saya nggak gunakan testimoni ini ya. Saya bisa. Jadi kalau kalau artikelnya belum sesuai dengan permintaan apa yang apa namanya permintaan teman-teman semua, ini kita bisa revisi. Saya tidak ingin menggunakan testimoni dalam artikel. Kita bisa minta lagi nanti ChatGPT ini akan merevisi. Oke, kurang lebih seperti ini. Siapa tadi yang tanya? Jadi hasil dari ChatGPT ini bisa langsung kita copas langsung ke website kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Hmm, Ya, seperti yang tadi Pak Anas jelaskan oke. di awal ya.
pada tahun 2012 tuh Panas bikin artikel tuh sehari sampai 2 hari untuk 500 kata. Nah sekarang kita dipermudah dengan adanya AI itu kita nggak perlu tuh mikir-mikir lagi. Kita tinggal minta AI aja untuk bikin artikelnya. Bahkan sampai 1000, 2000 tuh dia bisa gitu bikinin artikelnya. Kira-kira begitu Pak. Enggak, Pak, siapa tadi Pak Adi pribadi ya? Langsung copas begitu atau diedit dulu Pak? Tergantung Pak. Kalau isinya sudah sesuai dengan yang Bapak inginkan, saya biasanya langsung copas-copas aja. Atau kalaupun mau diedit pun saya langsung kasih perintah seperti tadi. Saya nggak mau pakai testimoni. Nanti, dibuatkan lagi sama beliau, apa beliau, sama ChatGPT. Kurang lebih kayak gitu Pak. Ada pertanyaan lagi? Nggak apa-apa, feel free aja buat kita diskusi. Kita di sini sama-sama sharing, sama-sama belajar. Mungkin saya juga ada insight lain dari teman-teman semua berkaitan tentang SEO atau eh, ini teman-teman di sini sudah pada punya website semua belum kira-kira? Saya mau tanya nih. Sudah? Oke, sudah. Oh. Websitenya ini kalau boleh tahu, eh, dari WordPress atau saya coba tanya ke siapa? CT ini siapa ya? Atau Pak Adi ya? Pak Adi pribadi. WordPress ya Pak ya? Baik. Sudah berapa lama main web WordPress? Pak Adi sudah baru setahun. Dan kira-kira eh, sudah sampai sudah maksudnya sudah menerapkan kaidah-kaidah SEO belum di WordPress-nya itu? Di artikel. Oke. Ada kesulitan nama ini Pak atau apa namanya? Atau memang website-nya cuma hanya untuk artikel aja ya, bukan untuk produk jualan atau apa? Oke, kalau Pak CT itu, oh sudah punya WSP. Oke, sudah banyak lead dari WSP-nya Pak. Oh, baru baru list produk web. Oke. Yuk silakan sharing-sharing aja buat teman-teman yang apa namanya. Kita di sini soal bahas tentang SEO, walaupun materinya off page, tapi kita bisa apa namanya sharing-sharing ilmu atau pengetahuan tentang SEO. Nah Pak, saya mau nanya nih Pak. Untuk buat artikel nih Pak. Untuk buat artikel itu kan tadi kan konten is the king ya. Hmm. Nah, itu tentunya kan ketika kita buat artikel atau website kita itu kan atau produk postingan kita nanti kan ditentukan nih sama Google nih untuk peringkatnya nih. Dia mau naruh di peringkat berapa tuh? Di halaman satu atau halaman dua atau di peringkat berapa gitu. Nah, baru customer itu ya ketika mereka ngeklik postingan kita baru ke customer. Nah, konten ini yang kita buat itu lebih prioritasnya ke Google dalam hal ini robot Google atau memang ke customer?
prioritas ininya kontennya, Pak. Ketika kita buat konten itu. Ketika kita Hmm, buat hmm, konten ya sama seperti ini ya, Mas, apa namanya? Konten di website itu kayaknya lebih prioritasnya ke Google Bot gitu, Google Bot. hmm. Karena apa? Jarang sekali ya orang mau baca apa namanya isi konten itu tersebut itu. Kecuali kecuali konten tersebut terkait tentang apa namanya informasi seperti apa ya? Saya ambil contohnya informasi agama ya, misalkan tata cara sholat duha dan ini ya, mungkin apa namanya si pencari apa namanya artikel tersebut akan membacanya secara full gitu. Tapi kalau lebih ke konten jualan ya, kayaknya jarang-jarang mereka langsung to the point langsung klik nomor WhatsApp. Kurang lebih seperti itu. Makanya di itu tuh ini ya, ketika kita buat artikel tuh disarankan untuk artikel yang SEO ya. SEO friendly. Ada juga SEO friendly dan juga human friendly gitu. Jadi bukan kalau SEO friendly itu kan berarti eh, itu berarti human friendly gitu. Artinya yang natural yang bisa dibaca juga sama manusia. Itu kaedah SEO ini ya, apa namanya? Yang saya pelajari. Tapi ada beberapa karena ada beberapa pendapat juga kalau konten artikel itu di SEO itu nggak terlalu penting untuk si pembaca. Lebih penting ke Google apa ke Google Bot. Tapi juga ada yang beberapa pendapat juga yang bilang kalau itu penting juga buat si pembaca. Tapi kesimpulannya menurut saya poinnya adalah ketika kita bikin kalau kita bisa membuat konten yang human friendly, ya kenapa kita nggak buat yang human friendly juga gitu. Nah, kalau kalau di apa namanya ya? Dulu tuh ada ini Mas, apa namanya? Tapi saya sekarang udah jarang pakai analitik ya. Karena di WSP ini udah jarang analitik ya. Apa namanya? Nah, Google Analytics. Iya, di WSP ini udah jarang pakai analitik. Nah, kalau di analitik itu kan ada apa namanya? Bounce rate terus apa gitu ya. Iya. Hmm. Itu kan apa namanya? Kita bisa lihat orang ketika buka website kita berapa lama durasinya. 1 menit kah 2 menit. Dan itu katanya itu mempengaruhi juga, mempengaruhi apa namanya rating kita di mata Google gitu. Jadi ketika ada orang buka URL apa website kita, kalau cuman hanya 5 sampai 10 detik terus ditutup lagi, berarti kan kontennya kurang bagus. Kurang lebih kayak gitu ya. Tapi kalau mungkin sekali buka dia bisa sampai 5 menit, berarti kan konten kita benar-benar dibaca sama orang. Tapi saat ini karena saya udah pakai WSP gitu. Jadi jarang sekali saya udah bukan jarang ya udah hampir nggak saya nggak pakai analitik gitu. Mungkin dari teman-teman juga masih ada yang pakai analitik, monggo silakan di share juga. Saya pakai cara Bapak untuk buat artikel dengan ChatGPT, tapi ranking keywordnya susah naik, Pak. Apa gara-gara 100% salin langsung dari ChatGPT ya? Enggak juga. Saya kebetulan hampir 100% konten-konten yang ada di website saya itu saya nggak pernah edit lagi dari Google. Jadi langsung saya dari AI. Jadi langsung saya posting gitu aja.
Jadi seperti yang Bapak lihat nih, sini saya cari apa ya? Rumah sakit. Ini punya saya nih. Ini kontennya 100% saya copy paste dari Google. Tidak ada yang saya edit. Tapi alhamdulillah di sini ada di tiga. Ini juga, ini apa namanya? Website bisnis Bekasi. Saya bikinnya juga, bikin konten artikelnya pun copy paste. Tidak ada yang saya edit. Alasan alasan lain apa tuh Pak? Kenapa susah naik tuh Pak? Kira-kira Pak. Boleh di-share Pak, apa namanya websitenya? Apa-apa kita sharing-sharing aja di sini. Susah naik. Gimana Pak Adi? mitrawebdigital.com. Kita coba, boleh izin ya Pak? Ini Pak Adi ini pakai template sendiri atau gimana Pak? Pak Adi ini jasa jasa pembuatan website ya. Kata kunci apa yang dipilih Pak? Ini Pak Adi mah kayaknya bukan 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 nggak paham saya yakin. Kalau udah jasa pembuatan website profesional, nggak naiknya gimana nih Pak maksudnya? Karena memang saing saing apa namanya ini nih eh kata kunci apa yang ini? Saingannya cuman saingannya berat Pak. Jadi selama ini Pak Adi yang ngebidik saya lihat saya cek 7 juta ya Pak ya. Nah, terkait persaingan berat ini Pak Adi juga mungkin apa namanya? Tentu nggak asing dong dengan istilah SEO page ini. Sudah pernah coba pakai apa namanya jasa VPN kah atau jasa backlink dan segala macamnya? Sudah pernah Pak Adi? Karena kata kunci jasa digital marketing Jakarta ini lumayan berat karena apa namanya para master-master SEO yang ada di dalamnya ini biasanya.
Gimana Pak? Udah menerapkan di apa namanya di webnya ini udah pakai Opage kah? Oke. Oh, backlinknya sama sekali nggak ada ya Pak ya? Oke, cek. Linknya semua ada 20-an. Meta description-nya nggak ada ya Pak? Bapak nggak pakai heading satu dan heading 2 di sini di webnya dan banyak ininya nih Pak. Banyak yang mesti dibenain. Iya, dipolos. Bapak bisa coba terapin tadi apa namanya yang SEO page tadi. Salah satunya bisa di social bookmark. Saya sih dulu sering komen-komen di social bookmark, social bookmark atau apa ya? Kalau dulu di Kaskus juga ada. Tapi lebih sering ke social bookmark. Coba aja banyakin saya setiap kali posting, saya setiap kali ini URL saya tuh saya submit di sana. Kalau apa namanya kalau didiamin aja yang nggak naik-naik gitu. Kurang lebih gitu Pak Adi. Masih ada yang ingin ditanyakan atau dari teman-teman lain? Kalau sudah nggak ada pertanyaan, kayaknya cukup ya Mas Bas ya. Insya Allah cukup. Cukup ya. Eh, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini untuk ikutin Zoom kami. Kalau ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas telah memberikan materi kita pada malam ini terkait SEO Page ya. Terima kasih juga teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini untuk menerima materinya. Kemudian kita diskusi juga sedikit tadi tentang materi tersebut. Nah, selanjutnya apabila nanti teman-teman yang ketinggalan nanti kita kasih rekamannya ada di grupnya masing-masing. Kemudian sebelum kita tutup, saya ada beberapa informasi sedikit tadi. Ya, berat ya. Nanti kita coba dari ulang kali dari awal lagi ya, terkait SEO dari awal. Nanti yang lebih ringan lagi. Nah, kita juga ada kelas-kelas lagi. Besok kita ada kelas online lagi. Kemudian kita ada kelas offline di Bekasi Junction di kantor kami. Kemudian kita juga ada layanan-layanan tadi tuh yang tadi sempat dibahas sama Pak Anas. Gitu ada kelas kelas pembuatan Google Map kita ada. Kemudian diskusi diskusi bisnis terkait ini juga ada. Kelas online apa aja? Nanti kita share di grupnya. Biasanya nanti kita share di H plus H-1 um, entah siangnya atau malamnya nanti kita share terkait digital marketing, entah itu website, entah itu SEO, kemudian lain-lain. Terkait digital marketing kita akan bahas. Konsultasi SEO bisa juga bisa kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nanti tunggu aja kelasnya. Nanti kalau misalnya ada tanya-tanya terkait info-info kami, nanti kita share nomor CS agar bisa diskusi lebih lanjut terkait layanan-layanan kami. Oke, makasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kami dari penyampaian kami dari awal sampai pada akhir hal ini. Mohon bukan pintu maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.